Kenapa selalu Samsung seri A5 terus yang laris? Sebeda itu kah kasta Samsung A56 ketimbang A36? Ya, selisih harganya tuh ada 1 juta, tapi emang sejauh itu. Oke, buat yang lagi bingung harus beli yang mana, gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu dan langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Kalau soal urusan software, kedua HP ini tuh jadi prima donanya Samsung. Gimana enggak? Udah pakai Android 15 plus One UI 7 duluan, ketimbang HP flagship mereka yang dirilis tahun lalu masih pakai One UI 6. Dan nggak sampai di sana, untuk jaminan softwarenya pun support 6 kali OS Android plus 6 tahun security patch buat HP mid-range. Gak masuk akal. Jadi sekarang kalau misalkan kalian lihat control center, icon-iconnya lebih gede, lebih gampang digunain, terpisah dengan notification center, jadi di awal memang perlu kebiasaan. Lanjut ke bagian home screen, icon-iconnya sekarang lebih simple, minimalis. Untuk folder bisa dibesarin jadi lebih gampang digunain. Dan tersedia fitur Now Bar. Jelas, ini sangat kepake banget walaupun posisinya agak aneh di atas posisi fingerprint. Tapi yang penting sekarang kalau misalkan kalian pengen ganti music player, ngelihat live update score tim favorit kalian, bahkan ngelihat timer itu nggak perlu masuk ke dalam home screen, buka aplikasinya satu-satu. Semuanya kelihatan di lock screen-nya doang. Tapi kalau ngomongin soal AI, inilah yang menjadi pembedanya. Samsung A56 punya dua hal lebih baik. Pertama, fitur Best Face, dimana kalau misalkan kalian ada foto merem tapi nyalain fitur Live Photos, itu hasil fotonya bisa dimelekkan lagi lewat galeri bawaan. Dan kedua, tersedia auto trim video, dimana kalau misalkan kalian males ngedit untuk short video, ya HP ini bisa buatin sendiri. Sedangkan A36 masih belum bisa. Dan ngomongin soal rutinitas software update, sejauh ini belum ada update apapun, tapi biasanya Samsung selalu rutin. Exynos 1580 versus Snapdragon 6 Gen 3. Dari segi spek aja kelihatan kastanya makin jauh. Lihat aja angka AnTuTu benchmark, ada selisih 250 ribuan. Di Geekbench, angka CPU dan GPU ada selisih 30%. Andai aja kalau misalkan Samsung A36 menggunakan chipset Samsung A55 tahun lalu, bedanya mungkin 11:12. Lah ini sekarang, bedanya ya cukup signifikan. Di MLBB, kedua chipset emang baru banget, tapi somehow di A56 lebih ke-optimize karena kebuka refresh rate ultra, jadi otomatis angka framerate yang dihasilkan bisa lebih tinggi. Walaupun ya ketika gue mainin selama 1 jam 27 menit di kedua HP ini, gak pernah ada drop sama sekali. Begitu gue main game yang lebih berat, barulah memang angka benchmark gak bohong. Samsung A56 punya angka rata-rata FPS yang lebih tinggi, padahal udah gue samain di medium plus 60 FPS. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, suhu gimana? Apakah Snapdragon lebih panas ketimbang Exynos? Ini yang menarik dan bikin gue terheran-heran. Selama 1 jam 27 menit gue main MLBB di kondisi ruangan yang sama plus menggunakan WiFi bersebelahan dan ditambah A56 pakai Ultra, ini lebih adem 1 derajat ketimbang di Snapdragon. Gila, padahal ukuran coolingnya tuh sama persis, cuma beda di chipset. Kamera belakang di kedua HP ini sama-sama menggunakan 3 lensa kamera, tapi ada 2 perbedaan. Pertama, resolusi ultrawide di A56 lebih tinggi di 12 megapiksel. Dan kedua, untuk ukuran focal length di primary lens dan ultrawide Samsung A56 itu beda. Kelihatan ya, A56 bisa nangkep pemandangan lebih luas ketimbang A36, padahal gue foto bersebelahan. Untuk hasil foto, ini jelas tone-nya berbeda karena ada perbedaan white balance. Menurut gue, warna di A56 ini bisa kelihatan lebih hijau warm, sedangkan A36 lebih magenta di semua lensa kamera belakang. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, jawabannya ya tergantung. Menurut gua, Samsung A56 itu selalu punya highlight yang lebih ngangkat sampai ke area-area gelap shadow, bisa bikin hasil foto lebih well exposed. Dengan saturasi yang lebih kalem, detail yang selalu lebih tajam, gak pernah miss fokus. Tapi satu sisi, perbedaan warna antara lensa utama dan ultrawide di A36 itu lebih minim, jadi kelihatan lebih paten, dan kadang minimnya extra image processing bikin komposisi antara cahaya dan bayangan tuh kelihatan lebih estetik. Begitu masuk di kondisi low light, nah ini baru kelihatan A56 lebih telak juaranya karena punya noise yang lebih minim, detailnya nggak seagresif kayak di A36 dengan highlight yang lebih ngangkat. Sampai ke hasil foto di low light night mode-nya pun juga berasa banget signifikannya. Menurut gua, Samsung A56 punya noise yang lebih minim, grain yang lebih minim, dan warna yang lebih mendekati kondisi asli. By the way, ketika pindah-pindah lensa di mode foto,
foto, gue ngerasa di Samsung A56 tuh lebih cepat, dan ketika di mode video, jedanya lebih minim. Dan ngomongin soal hasil video, gue ngerasa ini jelas beda di tone warna. A36 lebih cold, sedangkan A56 lebih warm dengan highlight yang lebih well exposed, jadi kelihatan lebih menarik, ditambah ketika panning berasa lebih mulus, dan di resolusi tertinggi bisa pindah ke lensa ultra wide, sedangkan A36 nggak bisa. Lanjut ngomongin kamera depan keduanya, bisa 4K 30 fps yang sama stabil, dan lagi-lagi hasilnya berbeda. Gue surprise sih, ini kualitas kamera depannya gila. Di A56 ini biru banget langitnya, sedangkan di A36 ini lebih kalem. Dan ngomongin soal kestabilan, kurang lebih kayak gini ya guys, di resolusi 4K 30 fps nya. Nice. Gila, A56 sama A36 well exposed loh, walaupun lebih baik di A56. Desain kedua HP ini 90% sama. Lihat aja bentukan framenya ada rata campur sedikit lonjakan di bagian tombol volume. Di sudut-sudutnya melengkung dan bentukan kameranya pun sama. Ya, 10% perbedaannya itu ada di bagian housing kamera, di mana Samsung A56 ada terbuat dari campuran metal, nggak full glass kayak di A36. Dan ngomongin soal perpisahan antara frame dan back cover, gue ngerasa di Samsung A36 ini lebih seamless, lebih lancip, jadi lebih enak dipegang menggunakan satu tangan. Dan tentunya kedua HP ini ada warna ciri khas masing-masing. Lanjut ngomongin soal tingkat feels, menurut gue ini beda banget kemewahannya, karena Samsung A56 menggunakan frame metal dengan finishing brush metal, jadi berasa premium, berasa HP flagship, walaupun ya tentu ini sedikit lebih berat ketimbang Samsung A36 yang masih menggunakan polikarbonat. Lanjut ngomongin ada 3 hal bersama nih kedua HP ini. Pertama, sama-sama tersedia fitur IP67 dust and water resistant. Kedua, expansionnya cuma ada 2 slot SIM aja, alias apa? Tidak ada slot micro SD. Oh ya, ini juga udah support eSIM di kedua HP. Dan ketiga, dalam segi fitur-fitur hardware-nya, NFC tersedia, haptic vibration berasa empuk mahal, dan tersedia stereo speaker. FYI, kalau misalkan kalian mau coba tukeran casing di kedua HP ini, ya tentu nggak bisa, karena ukuran A36 sedikit lebih besar, jadinya nggak akan ngepas kalau misalkan kalian pakein Samsung A56 punya casing ke A36. Kecuali kalau misalkan sebaliknya, ya itu memungkinkan sih. Jadi agak sedikit longgar aja. Tapi ya udahlah, beliin aja sesuai ukurannya. Kedua HP ini punya ukuran layar yang sama besarnya di 6,7 inch. Tapi entah ini perasaan gua doang atau emang beneran ngeliatin Samsung A56 punya bezel tuh kelihatan lebih tipis. Iya, sedikit banget, mesti diperhatiin lebih detail. Tapi apapun itu, mana yang lebih tipis, ya kedua HP ini tetap kalah tipisnya sama HP-HP zaman now. Dan ngomongin soal kualitas layarnya pun, kedua HP sama-sama menggunakan panel Super AMOLED yang vivid gonjreng. Hanya aja ada sedikit perbedaan ketika gua pasang video yang sama bersebelahan. Di Samsung A36 warnanya lebih warm, padahal color scheme-nya pun sama. Dalam segi brightness, emang keduanya bisa nyentuh sampai 1200 nits. Tapi entah kenapa ketika gua pasang di auto brightness, slider di A56 bisa sedikit lebih tinggi, walaupun ya ketika gua mentokin ya jadi kelihatan sama-sama aja. Lanjut ngomongin soal fingerprint, ada di penempatan yang sama dengan performa yang sama-sama cepat juga. Dan dalam segi resolusi, ya tentu masih support di Full HD Plus aja. Dalam segi refresh rate 120Hz bisa berjalan di semua aplikasi sampai third party apps. Sentuhan layarnya nggak pernah ada jadi masalah. Main game satset, multitouch pun juga akurat. Dan by the way, untuk ketahanan layarnya udah menggunakan Gorilla Glass, tapi tetap saran gue pakailah tempered glass biar aman, karena kaca tetap kaca, gampang pecah. Sama-sama pakai baterai 5000 mAh plus One UI 7, tapi mana yang lebih awet? Apakah efisiensi Exynos atau Snapdragon? Coba tulis prediksi kalian di bawah sebelum gua kasih tahu hasilnya. Jangan curang ya, jangan di-skip. Tulis dulu prediksinya. Udah? Oke, udah. Nah, ketika gua pakai kedua HP ini bersamaan bersebelahan di kondisi indoor yang sama, wifi yang sama, brightness-nya adaptif, volume speaker disamain dengan aplikasi yang sama, hasilnya rata-rata Samsung A56 bisa lebih irit, kadang iritnya tuh beda signifikan. Tapi gimana? Prediksi kalian bener atau salah? Terkejut gak kalau Exynos lebih efisien, padahal kedua HP ini sama-sama menggunakan fabrikasi 4 nanometer. Lanjut ngomongin soal charging, kedua HP ini gue seneng banget karena udah support 45 watt super fast charging 2.0 yang tentu lebih unggul ketimbang Samsung S24 dan S25 basic. Walaupun brick charger mesti beli terpisah, tapi at least udah support. Dan by the way, ketika gue coba colok kedua HP ini dari angka 5% dibiarin 30 menit aja, hasilnya menarik. Samsung A36 bisa ngisi baterai 2% lebih tinggi. Dan untuk hasil akhirnya dari angka 5-100%, A36 1 menit lebih cepat ketimbang A56.
Oh ya, by the way, fitur wireless charging di kedua HP ini nggak ada juga. So guys, kesimpulannya jelas ada 4 hal yang bikin Samsung A56 lebih superior. Pertama, dalam segi body finishing berasa flagship. Kedua, videonya lebih fleksibel karena di resolusi tertinggi bisa pindah-pindah lensa. Ketiga, punya baterai yang lebih awet. Dan keempat, ini yang paling penting, dalam segi spesifikasinya jauh lebih kencang. Andai aja seperti yang tadi gue bilang, kalau Samsung A36 menggunakan chipset Exynos 1480 kemarin, gap-nya nggak akan sejauh ini. Tapi bukan berarti A36 tuh jelek banget loh ya. Karena dengan harga yang lebih murah 1 juta, tapi tetap fitur-fitur hardware-nya nggak ada yang disunat, dalam segi software-nya masih kebagian 6 tahun, dan kamera depannya punya skin tone yang natural. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan kalian tanya, Bang, mending beli mana di antara kedua HP ini? Jawaban dari gue, ya belilah Samsung A56. Dengan varian terendahnya pun juga masih worth it, karena sekarang lagi ada promo free upgrade. Bayar 8128, dapat 8256, menurut gue sangat cuan. Dan perbedaan 1 juta di antara Samsung A36 berasa banget jauhnya, lebih gampang untuk direkomenin karena lebih aman untuk dipakai jangka panjang. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian terbantu, dan kalau misalkan terbantu jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe guys, karena itu sangat berarti ya, karena ngumpulin data-data video comparison itu nggak gampang, perlu bahkan waktu yang banyak. Jadi gue sangat mengapresiasi setiap like dan subscribe-nya. Thank you for watching, and as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date.